Tetapi orang tidak tahu bahwa Yahudi dan Kristen ini adalah satu. Kekristenan hadir dari akar Yudaisme yang kental. Tanpa Yahudi maka Kristen pun tidak ada. Kalau kita percaya agama serumpun yaitu Abrahamik ya, maka yang kental buat kita adalah tiga agama besar yaitu Yahudi, Kristen, kemudian Islam. Ya, di abad ke-21 ini pasti kita akan tahu ketiga agama ini. Tetapi orang tidak tahu bahwa sebenarnya Yahudi dan Kristen ini sebenarnya dari awalnya ya 2000 tahun yang lalu ini adalah satu. Kekristenan hadir dari akar Yudaisme yang kental. Kalau kita mau mengatakan bahwa kekristenan itu adalah terpisah dari Yahudi, sebenarnya kita juga salah. Sebab tanpa Yahudi maka Kristen pun tidak ada. Ingat, saya katakan tanpa Yahudi, keyakinan Yahudi, sekali lagi tanpa keyakinan Yahudi maka Kristen pun tidak ada. Sebab apa? Kekristenan hadir dari Yahudi itu sendiri. Ya, dari sosok yang dipercaya oleh orang Yahudi sendiri yang nantinya akan datang. Siapakah sosok itu? Dia adalah Sang Mesias. Orang-orang Yahudi percaya Sang Mesias adalah penyelamat. Ya 2000 tahun lalu mereka menantikan sosok itu agar sosok Sang Mesias yang datang daripada Allah, yang datang daripada Bapanya. Dia adalah sosok yang akan menyelamatkan umat Israel dari dosa, dari penindasan, dari penjajahan, dan menuju kepada Israel yang makmur, yang besar, yang seperti Daud berkuasa, ya, sosok raja besar dan juga anaknya Salomo. Impian itu berabad-abad setelah kematian Raja Daud dan Salomo menantikan sosok itu, sebab itu sudah dinubuatkan. Apalagi ketika mereka dibuang ke Babilonia, ya, dibuang ke Asyur dan lain sebagainya. Kerinduan keinginan ini muncul dan banyak nubuatan yang memunculkan tentang sosok Sang Mesias. Bahkan dari awal penciptaan manusia dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, nubuatan ini sudah berkumandang, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Ya, ini nubuatan. Jadi satu akar, jadi sekali lagi satu akar keyakinan antara Yudaisme dan kekristenan, yaitu sosok Sang Mesias. Jadi kalau orang berkata ini berbeda, ya oke, sekarang ya agak berbeda, bahkan jauh sekali berbeda, tetapi sebenarnya mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu sosok Sang Mesias. Kalau kita lihat beberapa nubuatan tentang Sang Mesias, kita bisa baca, ya beberapa saja saya bisa ambil, banyak yang di dalam Alkitab ini kita bisa ambil nubuatan Mesias yang merupakan satu tujuan utama. Tujuannya utama, tujuan dari kedua keyakinan ini, Yudaisme dan Kristen, itu sama, satu, tidak pernah berbeda, yaitu Sang Mesias, datangnya Sang Mesias. Beberapa nubuatan yang saya akan baca terdapat di kitab orang-orang Yahudi, yaitu kitab Perjanjian Lama.
Perjanjian Lama itu kitabnya orang Yahudi, ya. Kalau sekarang orang bilang agama Yahudi, itulah Perjanjian Lama yang kemudian di kanon disatukan dalam Perjanjian Baru ke Kristen. Beberapa ayat yang kita bisa baca, misalnya kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Oleh karena itu Tuhan sendiri akan memberikan kamu suatu tanda, anak darah akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan disebut Immanuel. Ini terdapat dalam kitab Yesaya yang menggambarkan tentang siapakah sosok Sang Mesias. Ya. Lalu bisa juga kita baca dalam Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Karena seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita dan pemerintahan akan ada di atas bahunya dan namanya akan disebut Pejabat yang Menakjubkan, Penasehat yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Kemudian kita bisa baca juga Mika 5 ayat 2, tetapi engkau Betlehem Efratah, walaupun engkau terkecil di antara ribuan ya orang Yehuda, daripadamu akan keluar bagiku seorang yang akan menjadi penguasa Israel, yang permulaannya sudah sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala. Mika 5 ayat 2. Kemudian juga bisa kita baca Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, beritakanlah, berteriaklah dengan nyaring, hai putri Yerusalem, lihat rajamu akan datang kepadamu, ia adil dan selamat, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai muda. Jadi banyak ayat yang menunjukkan sosok Sang Mesias yang diyakini oleh kedua komunitas ini, Kristen dan Yudaisme. Ya, kalau saudara kita Muslim pasti bukan ini, ya, tidak menantikan Mesias. Dua ini menantikan Mesias. Jadi itulah keyakinan kedua itu sama. Jadi menantikan sosok yang telah dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15 mulai awal penciptaan manusia. Itulah keyakinan yang sebenarnya. Keyakinan Abrahamik itulah. Tidak membuat agama baru, tidak. Atau tidak menyempurnakan dari keyakinan lama, tidak. Tetapi harus menggenapi. Jadi keyakinan yang menggenapi semua nubuatan. Dan kekristenan meyakini bahwa nubuatan-nubuatan dalam Alkitab telah digenapi di dalam sosok Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu. Ya, telah digenapi. Dan muncullah Alkitab Perjanjian Baru. Karena Yesus menurut keyakinan Kristen dianggap telah memenuhi syarat menjadi sosok Mesias karena telah dinubuatkan dan tanda-tanda itu melekat padanya. Ya, kesaksian tentang siapa Yesus juga telah disampaikan oleh semua orang termasuk para muridnya. Bahkan Yesus mengakui bahwa akulah dia. Ketika terjadi percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria, antara Yesus dan muridnya dan lainnya, ketika Yesus melakukan banyak mujizat, banyak orang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudaraku, itulah hubungan yang sangat erat antara orang Yudaisme dan kekristenan. Jadi kekristenan itu sebenarnya bukan agama baru, ya, tetapi dia mengenapi dari keyakinan Yahudi bahwa Sang Mesias akan datang. Jadi itu, ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.